Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Hanya dalam hitungan kurang dari 24 jam setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran, Iran langsung merespons dengan tembakan rudal dan ratusan drone yang membombardir wilayah Israel. Situasi ini jelas memicu kekhawatiran dari berbagai pihak. Bukan tidak mungkin aksi saling balas ini akan terus berlanjut dan mengarah pada konflik yang jauh lebih besar dan meluas. Balasan Iran atas serangan Israel benar-benar tak bisa dianggap sepele. Dalam pernyataan yang dikutip dari AFP pada Sabtu, 14 Juni 2025, Iran diketahui telah menembakkan sejumlah rudal ke sekitar wilayah Tel Aviv. Tindakan ini disebut sebagai bentuk pembalasan langsung atas serangan yang lebih dulu dilakukan oleh Israel. Tak lama setelah serangan terjadi, tim pemadam kebakaran setempat segera melapor dan bergerak cepat untuk melakukan evakuasi di titik-titik terdampak. Sehari sebelumnya, Iran juga sempat meluncurkan sekitar 100 drone bersenjata ke sejumlah wilayah strategis di Israel. Menanggapi situasi ini, juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Defrin, menyampaikan bahwa sistem pertahanan udara mereka kini dalam kondisi siaga penuh untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari Iran. Lebih jauh lagi, pemerintah Israel telah menetapkan status darurat nasional sebagai langkah preventif terhadap potensi serangan susulan. Jet-jet tempur masih terus berpatroli di langit, sementara warga di berbagai kota diperintahkan tetap siaga dan meningkatkan kewaspadaan. Di sisi lain, sebagai respons atas serangan Israel, media Iran melaporkan bahwa pemerintahnya telah mengambil langkah cepat dengan mengajukan permintaan sidang darurat kepada Dewan Keamanan PBB. Tujuannya jelas, membahas eskalasi serangan yang dilakukan Israel. Dalam surat resmi yang dikirimkan oleh perwakilan tetap Iran di PBB, Iran menegaskan haknya untuk merespons dengan cara yang tegas, proporsional, dan bersifat pencegahan. Namun, pernyataan berbeda juga disampaikan oleh staf umum Angkatan Bersenjata Iran yang menyebut bahwa respon Iran akan bersifat tanpa batas. Pemerintah Iran menganggap serangan dari Israel sebagai bentuk pelanggaran berat. Oleh karena itu, Iran merasa berhak untuk mempertahankan diri melalui aksi balasan. Sikap ini pun sejalan dengan prinsip-prinsip militer yang selama ini mereka pegang teguh. Seperti yang pernah ditegaskan oleh salah satu tokoh besar mereka, mantan pemimpin agung Iran, Iran tidak akan pernah memulai perang, tetapi jika ada pihak yang menyerang, maka Iran akan menghancurkannya. Dengan kata lain, setiap langkah balasan yang dilakukan Iran terhadap Israel bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar, sebuah pesan kuat bahwa mereka siap merespons dengan daya hancur yang melebihi apa yang telah dilakukan Israel. Ketegangan belum mereda. Iran masih dipenuhi amarah, sementara Israel berada dalam bayang-bayang kepanikan. Pertanyaannya kini, seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari serangan Iran terhadap negara itu? Tak heran jika Iran begitu murka. Sebelumnya, Israel telah melancarkan serangan besar-besaran yang secara langsung menargetkan program nuklir serta para pemimpin militer paling senior di Iran. Dalam keterangannya, Israel menyebut bahwa mereka mengerahkan hingga 200 jet tempur dalam operasi tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menamainya Operasi Rising Lion, misi khusus yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas pengayaan utama di Natanz, para ilmuwan nuklir, serta apa yang ia sebut sebagai inti dari program rudal balistik Iran. Serangan ini bukan hanya menghantam infrastruktur, tetapi juga merenggut nyawa sejumlah tokoh paling berpengaruh di Iran. Salah satunya adalah Jenderal Hossein Salami, panglima tertinggi Garda Revolusi, dan sosok yang dianggap sebagai salah satu figur paling berkuasa di negeri itu.
Korban lainnya adalah Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, perwira militer berpangkat tertinggi di Iran, yang juga dinyatakan tewas dalam serangan tersebut. Setelah rangkaian serangan mematikan itu, Menteri Luar Negeri Iran angkat bicara. Ia memperingatkan bahwa Israel akan sangat menyesali apa yang telah diperbuatnya. Iran pun segera mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat guna membahas agresi militer yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan mereka. Mengutip laporan dari The Jerusalem Post, Iran diketahui meluncurkan ratusan pesawat nirawak dalam serangan terbarunya, termasuk 2 jenis drone andalan mereka, Shahed 129 dan Shahed 136. Shahed 129 adalah UAV taktis canggih yang dirancang menyerupai sistem barat. Salah satunya MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Drone ini mampu mengudara selama 24 jam non-stop dan menjangkau jarak hingga 1.700 km. Kapasitas ini membuatnya sangat ideal bagi Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC untuk menjalankan misi serangan maupun pengumpulan intelijen tanpa harus bergantung pada stasiun pengisian bahan bakar atau relay di tengah misi. Sementara itu, Shahed 136 menawarkan pendekatan berbeda. Drone ini jauh lebih murah secara biaya produksi, tapi tetap mematikan. Dirancang sebagai drone bunuh diri, Shahed 136 membawa hulu ledak seberat 20 hingga 50 kg dan diarahkan untuk menghantam target yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuknya sederhana, sayap lurus, badan ramping, dan mesin piston kecil di bagian belakang. Desain ini sengaja dibuat agar murah dan mudah diproduksi massal. Dan disitulah letak bahayanya, karena begitu Iran meluncurkan ratusan Shahed 136 secara bersamaan, sistem pertahanan musuh mungkin bisa menghentikan sebagian, tapi tetap saja peluang besar bahwa sebagian lainnya akan lolos dan mengenai sasaran tetap terbuka lebar. Tepat saat rudal-rudal Iran menghantam Tel Aviv pagi ini, tim ambulans terdekat langsung bergerak cepat. Mereka menyebar ke 7 lokasi berbeda yang diduga menjadi titik jatuhnya rudal. Informasi ini disampaikan oleh juru bicara layanan ambulans Israel, Magen David Adom. Sementara itu, surat kabar Israel Haaretz melaporkan sekitar 40 orang dilaporkan terluka, meskipun angka pastinya masih belum bisa dipastikan karena proses identifikasi masih berlangsung. Sejak Jumat pagi, Israel sudah menetapkan status darurat nasional. Itu terjadi bersamaan dengan saat Iran mulai menggempur wilayah mereka dengan ratusan drone. Seorang pejabat militer IDF mengatakan kepada media bahwa pasukan Israel langsung menembak jatuh pesawat-pesawat nirawak tersebut. Sekitar 2 jam setelah itu, menurut koresponden Times of Israel, Emmanuel Fabian, militer menyatakan telah mengendalikan situasi. Namun, pernyataan ini masih diragukan karena tidak jelas apakah yang dimaksud adalah semua drone berhasil dikuasai atau hanya sebagian saja. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz juga sempat memperingatkan bahwa negaranya harus bersiap menghadapi balasan cepat dari Teheran. Peringatan itu datang tak lama setelah Amerika Serikat mulai bersikap waspada. Mereka langsung mengevakuasi personel diplomatiknya dari sejumlah kedutaan di Timur Tengah, menyusul meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi konflik. Pada Kamis malam, Departemen Luar Negeri telah memberikan perintah kepada karyawan kedutaan dan keluarga mereka di Israel, tepi barat dan Gaza untuk segera berlindung. Tak hanya itu, Rumah Sakit Hadassah di Yerusalem juga telah menetapkan status siaga penuh sebagai bagian dari protokol darurat. Presiden Asosiasi Produsen Israel, Dr. Ron Tomer, menyampaikan bahwa sektor-sektor industri penting akan terus diusahakan tetap beroperasi selama masa darurat. Tujuannya agar pasokan kebutuhan vital tetap tersedia dalam situasi krisis. Langkah-langkah ini tampaknya merupakan bagian dari persiapan Israel menghadapi kemungkinan serangan susulan dari Iran yang skalanya lebih besar. Bahkan, Parade Pride yang sedianya akan digelar di Tel Aviv pada hari Jumat juga telah resmi dibatalkan.
Sementara itu, media Reuters melaporkan bahwa maskapai penerbangan nasional seperti Israel, Arkia, dan El Al telah mulai mengevakuasi dan merelokasi armada pesawat mereka dari Bandara Internasional Ben Gurion sebagai bagian dari rencana darurat nasional. Sampai detik ini, Israel masih terus bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Iran. Dan tampaknya, kekhawatiran ini memang bukan sekadar asumsi berlebihan. Kedepan Iran diprediksi bisa saja mengerahkan senjata-senjata andalan mereka, termasuk salah satunya rudal hipersonik Fatah II. Fatah II adalah rudal jelajah hipersonik yang digadang-gadang memiliki profil serupa dengan Zircon, rudal canggih milik Rusia. Rudal ini pertama kali diperkenalkan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam kunjungannya ke Museum Garda Revolusi di Teheran pada 19 November 2023. Dari sisi teknologi, Fatah II mencerminkan lompatan besar dalam kemampuan persenjataan Iran. Kecepatannya yang masuk kategori hipersonik ditambah dengan kemampuan manuver yang telah ditingkatkan menjadikannya ancaman nyata. Karakteristik seperti ini dipercaya mampu menembus sistem pertahanan udara dan rudal paling canggih sekalipun, termasuk yang saat ini diandalkan oleh Israel. Laporan terbaru pada Februari 2025 mengungkapkan bahwa program pengayaan uranium di Iran mengalami lonjakan signifikan. Cadangan uranium di sana kini telah diperkaya hingga mencapai tingkat kemurnian 60%. Hanya selangkah lagi menuju ambang 90% yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Saat ini, Iran mengoperasikan lebih dari 80 rangkaian sentrifugal aktif yang tersebar di dua fasilitas utama, Natanz dan Fordow. Dengan tingkat efisiensi yang tergolong konservatif, mereka mampu menghasilkan lebih dari 120 separative work unit per hari. Angka ini cukup untuk memperkaya uranium menjadi bahan baku 5 bom nuklir dalam waktu hanya 1 minggu. Dengan kapasitas sebesar itu, ancaman potensial dari program nuklir Iran terasa semakin nyata. Situasi ini tentu sudah lama menjadi sorotan negara-negara barat, namun Iran berulang kali menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir mereka semata-mata untuk keperluan damai. Meski secara formal pernyataan itu sah, banyak pihak tetap merasa waspada. Karena dalam situasi perang yang bisa berubah sewaktu-waktu, bukan tak mungkin Iran akan mengambil keputusan ekstrem, termasuk kemungkinan menggunakan bom nuklir dalam serangan terhadap Israel.